Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita sudah memasuki part terakhir untuk pelajaran statistika. Kita akan membahas tentang temannya kuartil, yaitu desil dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil itu merupakan cara pembagi kelompok data menjadi daerah yang sama besar ya. Kalau dia kuartil menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau desil menjadi 10 bagian yang sama besar. Dan persentil menjadi bagian 100 yang sama besar. Oke, langsung saja kita bahas tentang desil dan persentil. Yang pertama kali adalah desil. Desil adalah pembagian daerah menjadi 10 bagian besar ya. Jadi 1/10, 2/10, 3/10 sampai nanti 9/10 ya. Desil itu dilambangkan dengan D besar ya. DI itu bisa digantikan dengan D1 ya, D1, kemudian D2, seterusnya nanti sampai D9. Ya. Untuk cara mencari desil dan persentil itu caranya sama seperti mencari kuartil ya. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu letaknya, letak si desil. Letak desil atau letak DI ya, itu adalah I/10 dikali N. Kalau dia kuartil kan I/4. Kalau dia desil I/10 dikali N. N itu adalah jumlah frekuensi seluruhnya. Setelah mengetahui letaknya, baru kita masuki rumusnya ya. Jadi DI itu rumusnya juga hampir sama seperti kuartil ya. Itu tepi bawah kelasnya nanti yang sudah kita tentukan ditambah dengan I/10 dikali N-nya ya. Dikurang ya sigma atau langsung saja pakai saya FK ya, frekuensi kumulatif berarti sebelum kelas desilnya dibagi dengan frekuensi kelas desilnya, kemudian nanti dikali dengan C itu adalah panjang interval kelasnya. Itulah bagaimana cara mencari desil. Sekarang kita masuk ke persentil ya. Persentil itu adalah pembagian daerah menjadi 100 bagian yang sama besar. Oke, lambang persentil itu adalah PI. Kalau tadi desil D ya, kalau persentil itu P, berarti PI. Nanti diwakilkan oleh P1 sampai P99 ya. Langsung saja ke cara mencarinya sama seperti mencari kuartil dan desil. Berarti yang pertama kita tentukan adalah letaknya ya. Letak PI itu rumusnya adalah I/100 dikali dengan N. Di mana N itu adalah jumlah frekuensi keseluruhannya ya. Kemudian kita masuk ke rumusnya. PI itu adalah tepi bawah kelas nanti yang kita pilih menjadi kelas untuk persentilnya, kemudian ditambah dengan I/100 dikali N ya, dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelumnya ya, dibagi dengan frekuensi kelas persentil yang sudah kita pilih juga, kemudian dikali dengan C-nya. Jadi saya ulang lagi, mencari nilai persentil itu adalah TB, tepi bawah kelasnya, ditambah dengan I/100 dikali N-nya, dikurang dengan FK sebelumnya, dibagi dengan frekuensi kelas persentilnya, dikali dengan C-nya, panjang interval kelasnya. Oke, itulah cara bagaimana menentukan desil dan persentil. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya. Ya, diketahui data berat badan siswa SMA Semangat Terus ya. Di sini ada tabel datanya berdasarkan berat badan dan frekuensinya. Kemudian ditentukanlah nilai D2 berarti desil 2 dan P20 berarti persentil yang ke-20. Kita jawab saja ya. Kita langsung jawab. Pertama yang kita tentukan adalah bagaimana menentukan D2 ya, berarti desil kedua. Untuk mencari desil maupun persentil itu perlu FK, frekuensi kumulatif, seperti menentukan kuartil ya. Berarti kita cari dulu FK ya. Ini berarti untuk kelas yang pertama FK-nya 4 karena belum ada ya, total yang di sananya masih 0. Kemudian 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 10 28, 28 tambah 8 itu 36, kemudian 36 tambah 4 40. Jadi nanti FK di sini sama dengan total semua frekuensinya adalah 40 ya. Langsung saja kita menentukan letak D2-nya dulu. Berarti letak D2 rumusnya adalah gantikan I-nya itu dengan 2. Kalau dia I/10 dikali N jadinya
2 per 10 dikali N. N-nya tadi berapa? 40 ya. Oke, kita matikan ya. Ini sisanya 4, 2 kali 4, 8. Kita lihat langsung ke FK-nya. Dia tidak boleh kurang, tetapi boleh lebih atau pas ya. Nah, 8 ini kalau di kelas pertama kan dia masih 4. Nah, kurang ya. Untuk kelas kedua FK-nya sudah 10, berarti 8 itu berada di sini ya. Maka bisa kita tentukan D2 itu terletak ya. Terletak pada kelas keberapa ya? Kelas kedua ya, kelas 2 dengan interval datanya 55 sampai 59. Oke, langsung dulu kita buat dulu rumusnya ya. Berarti D2 itu sama dengan tepi bawahnya ditambah dengan, berarti dia kalau 2 per 10 ya, 2 per 10 dikali N-nya dikurang FK SEP-nya sebelumnya dibagi dengan frekuensi dia nanti di kelas kedua tadi ya. Berarti dikali dengan C-nya. Kita cari dulu satu-satu ya. Tepi bawahnya. Tepi bawah berarti dia batas bawahnya dikurang 0,5. Berarti 55 dikurang 0,5 itu hasilnya 54,5. Benar ya? Kemudian 2 per 10 kali Anda sudah dapat 8 sigma atau FK SEP. Nah, kalau dia tadi terletak di sini, D2-nya terletak di sini ya. Ini D2. Maka FK sebelumnya adalah 4 ya. Berarti FK sebelumnya adalah 4. Frekuensi dia, frekuensi kelas D2-nya itu berapa? 6 ya. 6. Kemudian C-nya, panjang interval kelasnya. Kita ambil ya selangnya, boleh dikurangkan ini dengan ini. Berarti 55 dikurang 55 atau 50, 51, 52, 53, 54. 5 ya. Oke. Kita sudah cari yang mau kita masukkan ke dalam rumus, kita langsung dapat D2-nya. D2 kita masukkan tepi bawahnya tadi 54,5. 54,5 ditambah tadi 2 per 10 kali N-nya itu 8. 8 dikurang sigma F sebelumnya, FK sebelumnya ya. Berarti 4 dibagi dengan frekuensi dia 6 dikali dengan 5. Langsung saja kita cari, jadinya 54,5 ditambah dengan 4 per 6 dikali 5. Berarti 54,5 ini jadinya 20 per 6. Kalau 20 per 6 kita cari ya menggunakan kalkulator atau kamu cari dengan cara manual, itu hasilnya 3,33. Nah, tinggal kita jumlahkan, jadinya 57,85. Inilah nilai desil kedua. Langsung saja kita cari yang B ya, untuk persentil yang ke-20. Sekarang kita menentukan persentil yang ke-20 ya, B ke-20. Pertama sekali kita mencari letaknya persentil yang ke-20. Berarti 20 per 100 ya. 20 per 100 dikali N-nya tadi 40, berarti 20 per 100 dikali 40. Kita matikan semua nolnya, berarti 2 kali 4 adalah 8. Nah, kita cek ke frekuensi kumulatifnya. 4 belum sampai, 10 di sini sudah masuk ya. Berarti P20 sama-sama tadi dengan D2, yaitu letak di kelas kedua. Berarti terletak di kelas 2 ya. Di kelas 2 dengan interval 55 sampai 59. Berarti P20 juga di sini dia. Ya. 20. Oke, karena dia letaknya di sini langsung kita cari saja. Kita masukkan dia berarti P20 sama dengan ya tepi bawahnya ditambah dengan ya berarti 20 per 100 dikali N-nya dikurang FK kumulatif sebelumnya dibagi dengan frekuensi dia dikali dengan C-nya. Oke, berarti tepi bawahnya berapa tadi tepi bawahnya? 55, berarti 54 di koma 5 ya. Kemudian tambah ini tadi 20 per 100 ada 8. Kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya 4 ya. Berarti 8 dikurang 4 per frekuensi dia. Frekuensi dia adalah 6. Kemudian dikali dengan 5. Oke, langsung saja 54,5 ditambah 4 per 6.
4/6 dikali 5. Jadinya 54,5 ditambah dengan 4 kali 5, 20/6 itu hasilnya 3,33. Kita totalkan ya, hasilnya 57,83. Kebetulan hasil P ke-20-nya sama dengan desil kedua tadi. Semoga kamu bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.